Inilah Payan Praja. Payan melindungi tiap praja yang dihuni oleh masyarakatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali di channel kesayanganmu semua, apalagi kalau bukan HB Arafat. Kali ini merupakan edisi kaleidoskop Payan Praja 2025 ya konco. Kita awali dari Payan Praja 1 Kota Semarang dengan ketinggian 350 mdpl, berada di tikungan Pelalangan Gunung Pati. Saya menunaikannya pada 27 Juli 2025 dengan sukses, dan berikut merupakan oleh-olehnya. Lanjut ke Payan Praja 2 Kulon Progo. Sebelum berlanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga ke anak tercantiknya ayah ibumu. Payan Praja Kulon Progo ini kami tuntaskan pada hari kemerdekaan Indonesia ke-80 17 Agustus 2025 dengan ketinggian 1019 mdpl. Berhasil kami capai di puncak Suroloyo. Kali ini saya ditemani oleh Sajidah Ulfa, dan ini adalah salah satu kenang-kenangannya. Berlanjut ke Payan Praja 3 Kota Yogyakarta. Di hari yang sama kami memulai dari parkiran Suroloyo, melewati gelap gulitanya jalan yang berkelok-kelok Kulon Progo, hingga sampai Kodian dan terus berlanjut sampai di depan stasiun Tugu. Kemudian saya turun dari motor, saya tunaikan dengan jalan kaki sampai di titik tertinggi Kota Yogyakarta, DPRD Provinsi DIY, dengan ketinggian 114 mdpl, dan inilah titik tertingginya. Keesokan harinya memulai dari Rumah Alka, saya menuju ke Kabupaten paling utara Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman. Sebenarnya titik tertingginya adalah Gunung Merapi, namun karena statusnya yang siaga 3 dan tidak diperkenankan melakukan aktivitas pendakian, maka saya pilih Puncak Turgo dengan ketinggian 1250 mdpl. Di puncak ini terdapat satu makam wali, Syekh Jumadil Kubro, dan berikut merupakan oleh-olehnya ya konco. Di hari yang sama 18 Agustus 2025 masih dari Rumah Alka, kami meluncur menuju kabupaten paling timur Provinsi DIY, Kabupaten Gunung Kidul. Di senja yang hangat, saya dan Ulfa menunaikan Payan Praja Gunung Kidul dengan ketinggian 845 mdpl di puncak Batara Sriten. Dan inilah titik tertinggi dari Gunung Kidul, bukan di Gunung Langgeran ya konco. Dan ini kenang-kenangannya. Berlanjut keesokan harinya 19 Agustus 2025 masih bersama Sajidah Ulfa, kami menuntaskan Payan Praja 6 Kota Magelang. Titik tertingginya berada di Gunung Tidar dengan ketinggian 503 mdpl. Sebelum sampai di hutan raya Tidar, kami sempat diguyur hujan yang lebat di daerah Sleman. Namun itu tidak membuat kami menyerah untuk menyelesaikan ini. Dan memang sebuah perjalanan atau pendakian terkadang harus diterpa oleh beragam rintangan. Dan ini kenang-kenangan yang kami dapat. Melanjutkan Payan Praja 7 Kota Salatiga, kami memulai dari parkiran hutan raya Tidar, melewati lereng Merbabu dan Andong, Jalan Raya Magelang Kopeng, hingga kami sampai di Terminal Rando Acer, titik tertinggi Kota Salatiga. Dengan ketinggian 800 mdpl, kami berhasil menuntaskannya. Tertanggal 19 Agustus 2025, Payan Praja Kota Salatiga tuntas. Dan inilah bukti visualnya. Sebulan kemudian, bulan September 2025, tanggal 28, saya melakukan solo hiking ke Gunung Ungaran. Inilah pertama kalinya saya mendaki sendiri di gunung yang sudah berkali-kali saya daki. Inilah Payan Praja Semarang dengan ketinggian 2050 mdpl, puncak botak Gunung Ungaran via Perantunan. Sampai di puncaknya dalam keadaan gelap gulita, dan saya benar-benar sendirian di puncaknya.
Inilah yang bisa saya jepret di puncaknya. Berlanjut ke Payan Praja 9, Kabupaten Kendal. Kali ini saya mengajak Dwiki, Safira, dan Uli untuk menyelesaikannya. Titik tertingginya berada di puncak Gunung Prau dengan ketinggian 2590 mdpl. Lantaran di Kendal hanya ada jalur konservasi, maka kami memilih untuk tidak lewat sana agar ekosistem pegunungan tetap lestari. Akhirnya kami pilih jalur yang paling barat via Dwarawati. Kami menuntaskan Payan Praja ini tertanggal 4-5 Oktober 2025 dan ini kenang-kenangannya. Payan Praja sudah memasuki ak ke-10. Ak kali ini kami tunaikan pada 9 November 2025. Saya ditemani Sajidah yang sudah menjadi Bu Ulfa. Menuntaskannya di Kota Batik, Pekalongan. Tepatnya di kampus Universitas Pekalongan dengan ketinggian yang tidak tinggi, 16 mdpl. Namun inilah titik tertinggi dari kota yang datarannya teramat rendah. Kami memulai arc ini dari Harkicen, Resto Terenak di Semarang bagian Mijen. Dan ini kenang-kenangannya. Berlanjut ke ak 11, kami melanjutkannya ke titik tertinggi Praja Pemalang, tepatnya berada di Gunung Janglangas, meski orang-orang menyebutnya Bukit Janglangas. 9 November 2025 dengan ketinggian 1600 mdpl, saya dan Ulfa berhasil menaklukkan medan jalan rusak Pekalongan sampai Watu Kumpul Pemalang. Kami juga berhasil menuntaskan trek yang santuy Gunung Janglangas. Dan ini foto kami di puncaknya. 21-22 November saya dan Uli hendak menaklukkan Payan Praja Batang, tepatnya di Gunung Gundul dengan ketinggian 2231 mdpl. Namun karena kami disesatkan oleh Google Map lebih dari sekali dan tidak ada satupun orang yang bisa kami tanyai di pukul 3 dini hari dan hujan, maka kami putuskan untuk menuntaskan Gunung Sikunir dengan ketinggian 2300 mdpl. Lantaran Gunung Sikunir tidak masuk list Payan Praja, maka pada ak kali ini tidak kami masukkan ke urutan ak Payan Praja. Inilah yang kami dapatkan di puncak Sikunir. Terakhir di tahun 2025, tepatnya pada tanggal 25-27 Desember, saya dan Ulfa melangsungkan pendakian menuju Gunung Sindoro via Kletung. Awalnya kami hendak mendaki tanggal 25 sore karena badai terjadi, akhirnya kami menginap di base camp dan memulai pendakiannya pada tanggal 26 sore kami sampai di pos 3, akhirnya kami mendirikan tenda di sana. Lantaran badai datang lagi dan tidak kunjung pergi sampai tanggal 27, hasilnya kalian bisa tonton nanti di channel kesayanganmu ini. Ini salah satu kenangannya. Setiap pendakian mesti dirayakan dengan cara bahagia. Meski kadang jalan terjal kami lalui, hujan badai menghampiri, namun itu adalah ritus yang pendaki jalani dan pahami. Terima kasih 2025. Terima kasih Gunung Gemunung yang masih menerima kami dengan segala cerita, kenang, dan kisahnya. Selamat datang 2026. Payan mana lagi yang mesti kami kunjungi? Tulis di kolom komentar ya.